Untuk yang ini, saya pakai annotate itu. Iya, oke. Ya, jadi untuk nomor 11 sampai 20 ini yang tadi saya bilang ya banyak yang salah, tapi mungkin antara tidak teliti atau ya belum ngeh ya. Ini tuh harus menjawab pakai tenses yang mana misalnya. Tapi untuk nomor 11 nih, nah nomor 11 itu pertanyaannya, do you work on Saturday? Ya, kalau misalnya kita punya question yang awalannya do atau does atau did misalnya, ataupun is MR, itu biasanya jawabannya yes atau no, kan gitu ya. Nah, yes atau no ini semuanya kebetulan di sini yes nih. Nah, but we have to choose ya, apakah yes I work, yes I do, yes I am, or yes it is. Nah, nomor 11 ini karena do you, nah, karena do you berarti ini harus ada do-nya di sini ya. Maka yes I do. Nah, gitu yang lebih tepat ya. Yes I do. Do you work on Saturdays? Yes I do. Do you study English on Thursday? Yes I do. Bukan yes I work. Kalau mau pakai I work, yes I do, I work. Nah gitu ya. Yes I do, I work on Saturdays. Gitu ya. Bukan yes I am juga. Kenapa? Karena kan di sini nggak ada to be ya. Di kalimat yang soalnya. Nggak ada to be am, nggak ada to be is, ya kan? Berarti ini udah pasti salah nih C dan D. Gitu, ya. Oke, jadi kalau ada do berarti jawaban sininya yes, I do, no. Kalau no, no I don't. Ya, no I don't. Terus yang nomor 12. Nah, ini pada pertanyaannya gampang ya. How old are you? Nah, kayaknya terjebak antara jawaban yang ini atau yang ini. Nah, ya, kalau berapa umurmu? You can say misalnya Adinda ya. I am 35 years old. Atau Adinda misalnya umurnya 18. I am 18 years old. Gitu, ya. Or I am 18. Itu sudah cukup. I'm 18. I'm 18. I'm 30. I'm 35. I'm 20. Ya. Jadi nggak perlu pakai years old, itu sudah benar ya. Tapi kalau mau ditambah years old itu juga boleh. Nah, masalahnya yang di C ini ada terus ada years tapi nggak ada old. I am a 35 years. Ini kan salah ya. Ya harusnya I am 35 or I am 35 years old. Ada old-nya di situ ya. Tuh, jadi jawabannya yang Bravo ya. I am 35. Oke, terus nomor 13. Nah, nomor 13 ini adalah subject question. Kalau masih ingat subject question itu yang jawabannya adalah subjeknya. Maksudnya gimana? Misalnya, aku pernah dengar deh. who is your best friend? Jawabannya, my best friend is Adinda. Nah, kalau yang subject question, who ate my cake in the fridge? Fridge itu refrigerator atau kulkas ya. Who ate my cake in the fridge? Udah apa sih Bu? Kayak siapa yang, nah ini kenapa nggak ada is, kenapa nggak ada do, nggak ada does, ya langsung ke ate, karena subjeknya itu di sininya nih sebetulnya ya. Misalnya Adinda did, ya. Adinda ate my cake. nggak ada. Kalau udah muncul Bu. Adinda ate my cake. Ya, jadi jawabannya Adindanya. Kalau yang ini jawabannya siapa? Adindanya tapi objek.
yang di bawah, adindanya yang subjek, gitu kan? Nah, this is subject question namanya ya. Ini sudah pernah saya kasih tahu, pernah saya ajarkan. Nanti dibuka-buka lagi aja PowerPoint-nya ya. Jadi nomor 13 ini jawabannya B. Ya, susah. Ya, inilah yang B ya. Who has a brother that is studying in the university? Gina does. Gina has a brother that is studying in the university. So, yeah, so this is subject question. Nomor 13 ya. Oke. Oke, jelas ya? Ini saya hapus. Oke, next. Nah, ini misalnya kayak yang ini gampang banget ya padahal ya. Where are they from? Dari mana mereka berasal? Where are they from? Nah, ini berarti they kan gitu ya. Awalnya pasti they kan? They are, ya, atau di sini they're from apa? Tempatnya, where-nya Bali misalnya kan di sini ya. So they are from Bali. Nah, jawabannya B. Nah, itulah pokoknya B ya. Bukan there ya. There dengan there ini beda ya. There itu kata tunjuk. Kalau they are itu gabungan they dengan are. Oke, ini nomor 14 B ya. Nomor 15 ini ada kata tonight. Tonight itu artinya time marker buat present. Bukan. Simple future ya, buat future yang future tense. Kenapa future tense? Karena tonight itu biasanya nanti masih malam gitu ya. Tonight itu biasanya gitu. Tonight or today itu tidak pernah buat continuous. Buat continuous itu misalnya yang right now atau now atau at the moment. Nah, itu continuous tense ya. But for tonight itu buat future, bukan buat yang continuous ya. Nah, berarti kalau bentuk continuous yang mana? Ini B. I am going to wear blue shoes tonight. Saya akan mengenakan blue shoes tonight. Nah, gitu harusnya ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Ya, oke. Jadi di sini memang nggak dikasih tahu nih kalian harus pakai yang continuous atau yang present atau yang past. But you have to look at the clues in the question. Ya. Nomor 15 karena ada tonight, ini kalian catat ya. Kalau ada tonight berarti dia future. Ya. Number 16. Nah, ini katanya don't make so much noise. Nah, ini kayak ibaratnya misalnya kalian lagi di kosan terus ada yang berisik gitu ya. Ada yang berisik, don't make so much noise, jangan berisik dong gitu ya. Noriko bla 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 to study for her ESL test. Sini ada kata try semuanya ya. Lagi mencoba, mencoba belajar untuk tes ESL-nya. Berarti karena konteksnya sedang terjadi ya, kan kita nyuruh orang lain untuk jangan berisik, berarti artinya Noriko ini sedang belajar nih, gitu kan? Nah, berarti Noriko is trying gitu, to study for her ESL test, gitu ya. Nah, kenapa nggak try or tries? Karena kalau try and tries ini dia bentuk present, simple present. Kalau simple present biasanya peruntukannya buat apa? Antara dia adalah berupa rutinitas, misalnya rutinitasnya si Noriko gitu ya, atau habit ya, kebiasaannya Noriko gitu. Kan ini bukan kebiasaan ya, tapi di sini konteksnya Noriko itu sedang melakukan gitu kan. Karena apa? Karena ada konteks yang di depannya tadi. Maka is trying gitu ya.
Oke, gimana? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jadi intinya adalah perhatikan konteksnya ya, konteks kalimatnya. Ini saya clear lagi. Sekarang yang 17 ya. Oke. Nah, 17 kita lihat dari di sini soalnya ada kata every morning. Nah, kalau every morning baru ini yang namanya rutinitas ya. Rutinitas ataupun kebiasaan gitu ya, atau sesuatu yang sering kita lakukan gitu ya, itu berarti simple present. Nah, terutama ini kegiatannya every morning, setiap pagi gitu ya. Nah, maka harusnya bentuknya present juga nih. Ya, kalau bentuk present berarti kan nggak mungkin will, nggak mungkin is cleaning karena ini continuous kan. Berarti antara cleans or clean. Nah, di sini pilihannya kita lihat ke subjek. Oh, subjeknya Jolly. Jolly berarti tunggal atau singular ya. Kalau yang tunggal biasanya kata kerjanya pakai S ya. Maka Jolly cleans. Nah, bla 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 ya. Gitu. Oke? Ya. Nomor 18. Sorry, she cannot come to the phone. She bla 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 about. Oke, ini juga konteks nih. Sorry, she can come to the phone. Artinya, maaf dia tidak bisa mengangkat telepon gitu ya. Can come to the phone itu misalnya nggak bisa ngangkat telepon karena misalnya Nadia gitu ya lagi cuci piring, atau Nadia lagi mandi misalnya, atau Nadia lagi ngapain lah pokoknya, jadi nggak bisa mengangkat telepon gitu ya. Nah, tapi masalahnya ada yang nelfon nih ke Nadia gitu kan, misalnya ibunya manggil gitu kan, Nadia nih ada telepon gitu kan, lagi mandi mah misalnya gitu. Nah, baru ibunya bilang, sorry, she cannot come to the phone. She ini Nadianya sedang mandi kan gitu berarti ya. Nah, maka di sini she is. Nah, having a bath gitu ya. Nah, mungkin ini kadang-kadang ada 18 jawabannya B ya. Nah, ini jangan lupa ada is-nya ya. Kalau yang namanya kata kerja ing itu harus ada to be ya. Jadi kalau having aja itu kurang tepat ya. Harus ada is gitu. 19. Nah, what bla 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 in the evening. Nah, usually kata John, I watch TV or read a book. Nah, ini ada kata usually berarti dia simple present juga sama ya. Biasanya saya nonton TV atau baca buku. Berarti this is your routine or this is your habit. Nah, berarti ini kita tinggal melengkapi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya in simple present berarti diawali dengan do atau does, gitu ya. Karena subjeknya do, you, berarti harus pakai do gitu ya. Maka di sini jawabannya what do you do in the evenings? Apa yang kamu lakukan di malam hari ya. Misalnya biasanya saya nonton TV atau baca buku gitu ya. Jadi what do you do in the evening? Bukan what are you doing ya. Karena ada yang jawab ini kalau salah ada yang saya lihat ya. Kalau what are you doing di sini kan pasti jawabannya I am watching gitu ya. I am watching atau mungkin I am reading a book. Tapi kan ini enggak ya. Jadi pakainya yang C ya. What do you do? Oke. Jelas ya? Satu lagi nih. Nah, are you ready to order? Oke, ini masih ingat nggak? Waktu kita belajar future tense, you can use will to order something in the restaurant or in a cafe, right? So, kalau dia ada kata are you ready to order, berarti ini waiternya. Ini kan waiternya ya, menanyakan ke kita, kan? Gimana mau pesan apa?
Nah, bahasa Indonesia, kalau kita biasanya kita bilangnya, saya mau ini deh, gitu ya. Saya mau teh manis deh misalnya. Bilangnya I want, ya kan? Tapi kalau in English kita nggak bisa bilang I want, because it will be rude, ya. Jatuhnya jadi ya tidak sopan gitu ya, atau agak kasar. Jadi you say I'll have. Nah, jadi jawabannya B ya. I'll have a regular matcha latte, please. Nah, jadi jawabannya B ya. Gitu. Nah, itulah ya pokoknya ya. Oke? Jelas ya? So, it means pay attention to the context in your question ya, biar jawabannya nanti tepat. Oke, untuk UTS saya sampai sini dulu ya. Sisanya sih ya, alhamdulillah lah ya. Cuman entah kenapa yang 11 sampai 20 ini kok banyak yang salah. Oke, sekarang kita beralih ke materi ya. Bentar ya, ada yang saya hapus. Tadi ada dipakai latihan. Tunggu ya. Okay. Now, passive voice. Okay, so why do you have to learn passive voice ya? Because of so many things. Jadi kalau kemarin kan kita belajarnya yang bentuk aktif ya. Kalau aktif ya in conversation, in your writing itu pasti kepake. But passive voice sama sebetulnya. Especially in your academic writing itu kalian pasti bakal pakai ya. Kenapa? Karena in certain circumstances passive voice ini lebih baik digunakan dibandingkan dengan yang aktifnya ya. Apalagi nanti kalian mau bikin skripsi misalnya. Paling minimal kalau kalian bikin skripsi itu kalian harus bikin abstrak yang bahasa Inggrisnya, biasanya gitu ya. Abstraknya doang, tapi sisanya enggak ya. Cuman abstraknya dalam bahasa Inggris, biasanya ada yang gitu. Atau a journal ya. Kemarin kalian sudah pernah baca jurnal juga ya. Itu juga akan ada banyak passive voice. So, well, to complete your lesson in this semester, you have to also learn passive voice ya. Jadi silakan diperhatikan karena a bit intricate ya passive voice ini ya. Oke. Ya. The use of passive voice ya. Jadi seperti biasa, saya tuh selalu pengen kalian tahu dulu penggunaan passive voice-nya untuk apa gitu ya. Alih-alih langsung mempelajari passive voice, mengerjakan, tapi buat apa ya? Gitu. Nah sekarang people use passive voice instead of the active one, ya. In several conditions, dalam beberapa kondisi tertentu. Jadi tidak selalu ya. So there are times when the passive voice does a better job of presenting an idea ya. Ada kalanya nih passive voice itu lebih baik digunakan ya dalam hal menyampaikan idea. Especially in certain formal, professional, and legal discussion. Or academic discussion mungkin ya. Jadi terutama dalam kondisi-kondisi formal yang profesional atau legal itu yang hubungannya dengan hukum ya. Misalnya
if you read a legal documents dan sebagainya, gitu ya. Nah, ada 3 nih, 3 atau 4 ya, kalau salah 3 common uses of the passive voice ya. Ada 3 penggunaan utama. Pertama adalah to emphasize what we are interested in by putting them in subject position. Ya. Jadi dengan emphasis itu artinya menekankan, ya, menekankan apa yang membuat kita itu tertarik ya, dengan menempatkan hal tersebut di posisi subjek. Ya, contohnya gimana? Contohnya gini. The passive voice is used frequently. Ya, passive voice digunakan secara sering atau berkala, ya, frequently. Nah, di sini we are interested in the passive voice-nya. Kita tertarik ya in the fact that passive voice itu lebih sering digunakan. Ya, passive voice-nya. Kita nggak tertarik dengan siapa yang menggunakannya, gitu ya. Siapa yang menggunakan passive voice kita tidak terlalu tertarik ya. Kita tertarik bahwa oh ternyata passive voice ini lebih sering digunakan atau sering digunakan. Ya. Sama halnya dengan the house was built in 1645. We are interested in the house, ya, not the one who built it. Oleh karena itu kita subjeknya menjadi the house. The house was built in 1645. Tapi kan kita nggak bisa bilang the house was building, enggak kan? The house itu tidak mungkin membangun dirinya sendiri gitu ya. The house harus dibangun oleh orang lain kan gitu ya. The house was built. Nah, we are not interested in who built it ya. Paling yang bikin siapa, kontraktor gitu ya, developer kan gitu. Jadi ya kita tidak tahu tertarik dengan siapa yang membangunnya. Kita tertarik dengan rumahnya di sini. Ya. Oh ternyata rumahnya rumah tua, dibangunnya tahun 1654. Nah, ya. Jadi ini to emphasize what we are interested in. Ya, itu penggunaan yang pertama. Yang kedua, ini if we don't know or we don't care who did it. Kayak yang tadi. Kalau kita bilang the house was built in 1645 because we do not care who built the house, right? We care about the building or the house, right? So, pertama itu, ya, atau if we don't know, kalau kita nggak tahu gitu ya. Misalnya Vira gitu ya, misalnya Vira itu ada yang ngambil nih bukunya di kampus, tapi nggak tahu siapa yang ngambil gitu ya. So you can say someone stole my book, or my book has been stolen, or my book was stolen. Ya, because we don't know who did it, right? Karena kita nggak tahu siapa yang ngambil. Nah, jadi supaya ya udah subjeknya nggak usah dimasukkan karena kan kita nggak tahu juga doer-nya, ya, pelakunya. Maka we say, Vira bilang the house lagi, the book was stolen, or my book was stolen. Nah, gitu ya. Contoh lainnya, I noticed that a window had been left open. A window had been left open, ini nggak tahu. We do not know who opened the window. Ya, or we do not care who opened the window. Pokoknya kebuka aja window-nya. And we do not like it, misalnya gitu ya, karena dingin. Nah, so you can say a window had been left open. Kalau misalnya every year thousands of people are killed on our roads. Nah, ini kayak berita ya. Karena biasanya berita itu menggunakan banyak sekali passive voice because sometimes the journalists don't know who did something ya. Misalnya they don't know who killed people on their roads, or they don't know who hit someone else's car. Masih misteri gitu ya kadang-kadang. So instead they use passive voice. Every year thousands of people are killed on our road. Atau all the cookies have been eaten.
semua kuenya atau cookiesnya sudah dimakan. We only care about the cookies, right? Oke. Nah, di sini menggunakan passive. My car has been stolen. Sama kayak tadi kasus Vira hilang buku gitu ya. My car has been stolen. Tahu-tahu pagi-pagi udah nggak ada di mobil kita misalnya. Ada yang nyuri kan. So my car has been stolen. Itu contohnya ya. Stolen. Oke. Yang ketiga, ini in academic or scientific context. Kalau di konteks akademik atau scientific, itu kan biasanya berupa riset, berupa tulisan ilmiah ya maksudnya, atau kayak process of process of research-nya dan sebagainya. So, mostly they will not mention any subject. Kalau kalian kemarin pada baca kan jurnal ya, nggak akan menyebutkan I, nggak akan ada I or we. Paling-paling the author. Ya. The author conduct this research based on bla bla bla. Paling kayak gitu. Tapi kadang kata the author atau penulisnya ya, penulis pun nggak disebutkan. Justru misalnya kayak gini, this research or the research will be conducted in mixed method. Ya, jadi subjeknya siapa, si perisetnya siapa tidak disebutkan. Biasanya kalau in academic or scientific context itu kayak gitu. Ini kalau kalian mau, balik lagi tadi ya, kayak mau bikin abstraknya bahasa Inggris, atau kalian memang nanti eventually kalian harus nulis jurnal dalam bahasa Inggris, kalian bakal sering menggunakan passive voice nih pasti ya. Gitu ya. Kalau misalnya the rat was placed into a T-shaped maze. Tikus tersebut ditaruh di labirin berbentuk T. Gitu, ya. Ini biasanya proses in an experiment gitu ya. Nah, gitu. So, jadi pertama tadi to emphasize what we are interested in. Lalu kedua, if we don't know, kalau kita nggak tahu atau nggak peduli siapa yang melakukannya. Yang ketiga, kalau konteksnya akademik atau scientific ya, itu kalian pasti harus menggunakan passive voice. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Belum, Bu. Belum ada ya. Oke. Nah, sekarang ke sini ya, ke cara membuat ya, cara membuatnya. Cara membuat passive voice. Okay, so to change the active voice below, yang ini, when we caught the ball, into a passive voice construction, take a look at the example. Ya. Jadi saya punya kalimat aktif dulu ya. Yang pertama, Wendy caught the ball. Nah, kalau kita jabarkan, Wendy itu subjeknya, ya kan? Subjek adalah doer. Oh, di sini istilahnya doer itu yang melakukan ya, pelakunya. Pelakunya, caught ini adalah kata kerja atau predikatnya. Tapi ini kata kerja kedua ya. Kerja kedua. Lalu the ball adalah objeknya, apa yang ditangkap oleh Wendy. Nah, so to make the active sentence into the passive voice, the ball, nah the ball yang ini ya, saya kasih warna berbeda. The ball, ya si ball ini, ya yang receiving action ini becomes the subject di kalimat pasif ya. Jadi kalau Wendy caught the ball, maka awalannya dia jadi the ball. Objeknya jadi the ball. Subjeknya jadi the ball ya, instead of Wendy. The ball kesini sekarang. Nah, yang kesini adalah kata caught. Nah, in passive construction itu harus ada to be. Wajib yang wajib to be, harus ada to be dan kata kerja ketiga. 200 per malam. Ya.
Nah, to be-nya ini harus match is original tense. Harus sesuai dengan original tense-nya. Original tense-nya di sini simple past, ya kan? Berarti kalau bentuk past, to be-nya harus bentuk past. Berarti kalau nggak was, berarti were, gitu ya. Nah, karena di sini subjeknya the ball, dia singular kan, maka to be-nya menjadi was, gitu ya. Was. Minggu depan paling. Pertama dia past tense, kedua was ini karena Minggu depannya ball-nya satu ya, singular. Nah, baru caught ini kan caught bentuk kedua ya. Bentuk ketiganya kebetulan sama nih. Ya, caught juga. Tapi nanti kalau yang ada bentuk-bentuk lain seperti apa misalnya drive, itu kan bentuk kedua, ketiga beda semua ya. Nah, caught ini jadi bentuk ketiga. Tuh ya. Ini gede banget tiga ya. Ini to be. Lalu Wendy-nya gimana? Nah, Wendy from the above sentence, which is the doer, comes after the word by. Jadi nanti ada by-nya. Kenapa? Dia ada by-nya ya. Pakai warna apa ya? Hijau nih. Nah, by Wendy. Nah, ini Wendy awalnya adalah subjek, sekarang jadi object of preposition. Jadi ini agents-nya. Boleh pakai by Wendy, boleh tidak ya. You can just say the ball was caught or the ball was caught by Wendy. Gitu. Ya. Nah, gitu ya caranya ya. Nah, ini untuk yang simple-nya, yang simple sentence ya. Simple present, simple past. Tapi nanti ada lagi bentuk yang perfect, ada bentuk yang future dan sebagainya. Ya. Oke, sampai proses yang ini dulu. Sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Cuma ini saya Netflix. Kalau berenang, kampusnya apartemen. 24 jam kan? Mau contoh yang lain, kali kata yang lain gitu. Boleh. Sih. Oke, misalnya, ini kan bentuk yang ini ya, yang apa tadi namanya? Simple past ya. Sekarang coba simple present. Emang redos. Misalnya, Ayo. Sri. Jong Mama, Jong Aa. Satu saya. Apa ya? Misalnya Sri watch. Sampai bingung saya kata kerjanya. Minggu depan menu beres dosen. Enggak. Hah? Oke, ginilah. Sri does RL anjir. RL itu apa? homework every day gitu ya. Oh, enggak. Nah, Kerja kata. sekarang Sri does homework every day. Does-nya ini bukan do, does, did yang auxiliary ya. Bukan ini kata did. Mengerjakan kerjaan rumahnya. Nah, sekarang langkah pertama. Tadi objeknya the ball. Kan? Menjadi subjek. Berarti ini yang mana subjeknya? Objeknya. Tapi lebih Cikarang. Homework. Ya, her. Jangan lupa her-nya ya. Her. Nah, sekarang kata kerjanya adalah yang does. Tapi kita harus pakaikan to be dulu ya. To be-nya harus match dengan tensesnya. Tensesnya di sini sekarang present. Berarti to be-nya apa? Kalau subjeknya homework. Is, am, atau are? Is. So, okay, good. Nah, do, does itu kan dari kata do ya. Do itu bentuk ketiganya apa? Bentuk ketiganya? Terus. Did yang kedua. Yang ketiga? Pengen ke depan kamu tahu lagi diskon ada. Diskon itu mahal. Gatlan. Homework is done. Pokoknya 3 arena 75.000 gitu. Boleh everyday dulu. Ya, tapi kurang lagi. By Sri. Depan diskon Ya, atau by Sri everyday itu juga boleh dibalik-balik ya.
Tapi by Sri-nya tadi boleh dipakai, boleh enggak ya. Nah, bisa ya? Satu kali lagi nih, yang past tense lagi ya. Misalnya salsa ya. Salsa dance. Salsa when enaknya read. Gini aja lah yang gampang ya. Salsa read a book last night. Nah, sekarang jadinya subjeknya jadi apa? Jika bahasa Indonesia, we. Subjek barunya Abu. a book. Nah, oke, jadi subjek barunya adalah a book ya, karena ini kan awalnya dia objek menjadi subjek. Berarti sama kalau salsa read a book, berarti a book-nya jadikan subjek. A book. Nah, terus kita pakai to be yang past. Jadi apa? A book. To be-nya past, was atau were? Was. Was, betul. Kalau read, bentuk ketiganya? Read. Ya, RED. read juga sama. Nah, kalau read dalam bahasa Inggris ya, nulisnya sama semua. Read, nulisnya read gini, bentuk keduanya juga dan ketiganya juga sama kayak gitu. Tapi bacanya beda. Yang verb satunya read, kedua ketiganya read. Gitu ya. A book was read by Salsa last night. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi a book ini kayak the ball, pindah ke depan sebagai subjek, right? Read-nya harus ditambahkan to be, lalu harus diganti menjadi kata kerja ketiga. Nah, ini artinya kalian kalau belum hafal kata kerja ketiga, hafalkan ya. Karena nanti kalau misalnya untuk ujian kan harus langsung gitu ya. Tidak bisa lihat-lihat lagi ke Google ya. Oke, jelas ya? Gimana? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke. Saya clear. Nah, ini sebetulnya ada lagi. Nah, bentuk lain ya. Jadi kalau yang English and the ball ini tadi bentuk simple ya, sama kayak yang tadi saya kasih penjelasannya. Yang ini simple present. Ya, yang bawah simple past. Tuh, ya. Nah, yang ini tadi kalian sudah pelajari simple present, simple past. Kalau yang di bawah ini adalah bentuk present perfect, ya. Sebetulnya mirip-mirip kok cara mengerjakannya ya. Ini present perfect. Nah, kalau yang ini, misalnya the windows has been cleaned. Ini kita nggak tahu di sini siapa yang membersihkan window-nya ya. Tapi let's say someone lah gitu ya. Ini saya mau memperlihatkan dulu kalimat aktifnya ya. So someone has cleaned the windows. Ini yang salah nih, harusnya have ya, bukan has ya. Have been cleaned. Nah, someone has cleaned the window. Ini bentuk aktifnya ya. Sedangkan kalau kita menjadikan pasif, windows-nya kan ini jadi subjeknya ya. Sama kayak tadi kan, objeknya the windows menjadi subjek the windows. Nah, ini bentuknya kan tadi harus match dengan original tense-nya, harus sama dengan present perfect-nya. Berarti tetap ada has, tapi di sini harusnya have ya, bukan has ya. Karena tetap have dengan has itu menyesuaikan dengan subjeknya, apakah dia plural atau singular. Karena windows ini plural, maka harusnya have ya. Have, clean-nya masih tetap di sini.
Tapi gampangnya kalau yang bentuk perfect ini kalian tinggal masukin been aja di tengah-tengah sini. Have been cleaned. Ya, the windows have been cleaned. By someone-nya kita nggak kasih di sini ya, cuma sampai sini aja. Gitu. Sama kayak yang ini, my work. Kalau yang ini dia had, berarti dia past perfect. Tapi caranya sama aja ya. Kan bedanya cuma di had sama has-nya aja. Berarti ini pun sama. Caranya seperti ini. Misalnya, someone had done my work. Ya kan? Someone had done my work. So, my work had, masukkan been kan di tengah-tengahnya ya. Been, dan. Nah, kalau ini kan gampangnya karena ini memang sudah bentuk ketiga ya. Clean ini bentuk ketiga dan ini juga bentuk ketiga. Jadi makanya kalian tinggal menambahkan been aja di tengah-tengah sini ya. Kalau yang bentuk perfect gampangnya. Nah, itu. Jadi yang ini past perfect ya. Terus yang ini. Nah, kalau ada being kayak gini, ini kalau continuous biasanya. Jadi misalnya ini kalimat awalnya adalah someone is preparing ya. Ya, seseorang sedang menyiapkan makan siang. So, ini kalau kita jadikan pasif, lunch-nya menjadi bentuk subjek kan? Lunch. Nah, tetap harus bentuknya kayak gini, ya kan? Original tense-nya harus sama. Berarti tetap ada to be dulu. Is, nah, lunch is. Ing-nya gimana? Kita nggak bisa pakai ing karena kata kerja prepare-nya harus jadi kata kerja ketiga, ya nggak? Prepare, nah tapi ing-nya jadikan being. Ya. So, lunch is being prepared. Itu by someone lah gitu ya. Sama dengan yang bawah berarti ini past continuous ya, karena is-nya diganti was di sini ya. Cuman intinya masih sama. Kalau ada ing berarti awalannya berarti awalnya kata kerjanya ada ing-nya, kata kerja aktifnya awalnya gitu ya. The wall was being painted this morning gitu ya. Past continuous. Sama ini present ya. Jadi artinya beda tenses, beda bentuk, tapi intinya tetap harus ada ini nih, be dengan past participle ya kan. Ini be past participle itu verb ketiga maksudnya. Ini juga be kata kerja ketiga, be kata kerja ketiga, be kata kerja ketiga. Pokoknya intinya ciri khasnya itu kalau pasif ya. Nah, saya mau bikin kalimat nih, misalnya, mau bisa. Oke, misalnya, apa ya? Misalnya Nadia. Nadia was studying English all night. Semalaman. Nah, oke. Sekarang saya pengen ubah ini menjadi bentuk pasifnya. Jadi gimana nih? Kalimatnya. Objek jadikan subjek dulu. Objeknya mana? Studying. Objeknya kata benda. English. Oke, English. Sekarang kata kerjanya was studying. Nah, gimana kita ubahnya? Tetap ada to be dulu ya. Jadi gimana? English Was studied. was. Oke, beda-beda nih jawabannya. Studied. Was gimana, Tasya? Ubah jadi id. Gini. Ini? Yes. Yes.
Oke, ada yang kurang. Oke, apa tuh? Kalau ada ing, Bing. coba lihat di sebelah kolom. Pakai bing, Bu. Nah, pakai being, betul. Pakai being. Was being studied all night by Nadia. Nadia. Ini by Nadia-nya sekali lagi boleh dimasukkan, boleh tidak. Oke, berarti kan yang past continuous nih, ya kan? Oke. Nadia was studying English all night. English was being studied. Jadi ing-nya tetap ada, to be verb 3-nya juga tetap ada, gitu ya. Nih lagi ya, misalnya apa ya? My office. My office. My boss. My boss work on a project. Oke. Ini jadinya gimana? My project. A project, good. Masukkan to be-nya. To be-nya berarti past atau present? Yang Was being. Ya, bentuk ketiga. Being. Enggak pakai Pakai be enggak? Enggak. Enggak. Oke, enggak ya. Pakai being kalau apa? Kalau ada studying. enggak ini. Nah, kalau ini kan enggak ya. Ini simple nih, simple past. Nah, berarti a project was Worked worked by on. my boss. Worked on by project. ya, betul ya. Oke. Nah gitu. Jadi ini kalau ada preposisi on-nya ini masukin aja ya. A project was worked on by my boss. Oke. Nah, ini bentuk pasif ya. Jadi balik lagi tadi harus match dengan original tense-nya. Jadi kalau tadi Nadia was studying English, berarti ini kalau was studying past continuous ya. Karena ada ing-nya kan. Kalau ada ing-nya pasti yang bentuk continuous. Nah, berarti bentuknya jadi English was being studied. Kalau yang ini tadi my boss worked. Ini langsung ke kata kerja kedua. Berarti dia simple past. Berarti cukup to be dan past participle. Was worked on by my boss. Nah, gitu ya. Satu lagi nih, kalau perfect tense gimana ya? Misalnya Tasya has tried best steak ever. Oke, jadi gimana? The best. The best steak Has Tried. kalau has tried sama dong kayak atas. has been Nah, Oh, tried by Tasya. Tasya. Oke. Nah, bisa ya? Oke. Ya. Oke, good. Ini misalnya steak-nya 2 ya, steaks misalnya gitu ya. Berarti ini has-nya nanti kamu ganti jadi have gitu ya. Pokoknya ini disesuaikan aja dengan subjeknya. Oke, kalau gitu udah jelas ya. Saya clear ya. Ini silakan kalau mau di mau dicatat dulu boleh ya. Atau mau di capture langsung juga. Asal dibaca ya. Asal dibaca lagi. Oke, saya hapus ya. Now, to the practice.
praktisnya. Bentar. Nah, ini kita mau coba dulu bareng-bareng ya sekali. Untuk yang ini. Nah, ini contoh. Nah, gini aja. Terlalu rame ya ini. Nah, oke. Misalnya contohnya Julia rescued 3 cats. Julia rescued 3 cats. Ini kan simple past ya. Berarti kalau dijadikan pasif, 3 cats were, oh ini pakai D harusnya, rescued. Were rescued by Julia. Sama kayak tadi ya, yang simple past tadi kan. Oke, Julia rescued 3 cats. 3 cats were rescued by Julia. Now the second sentence, ini sentence-nya, tensisnya sama kayak yang Julia di atas ya. Berarti harusnya mudah nih. Coba, ada yang mau mencoba? Pertama, langkah pertama, objek yang kalimat di atas pindahkan menjadi subjek. Jadi apa? The report. The reports. Oke. Sekarang kata kerjanya adalah handed in. Nah, kita ubah be, lalu kata kerja ketiga. The reports. To be-nya apa? Were handed It. In, jangan lupa ya. in by the students. Nah, nice. Betul. Oke, bisa ya? Oke. Yang ini sama nih, masih sama nih tensisnya. Coba. The blue car. The blue car was Tepatnya was. crashed Mm-mm. into by Maria. Primary. Oke. Good. Nah, sekarang yang berikutnya pun masih sama ya, masih simple past. Oke, ini gimana? The poem The poem Good. was learned by Alex. By Alex. Oke, good job. Nah, oke ya. Good. Nah, sekarang yang ini bentuk present perfect. Ya. Oke. Objek pindahkan ke subjek. Jadi, the book hmm, had masih sama pakai has atau have. Has Has. forgotten forgotten. Oke, kurang. Masa sama has forgotten? Been Nah, been. Jadi tambahin, pokoknya diselipin di tengahnya been-nya ya. The book has been baru forgotten. Ya. by Stephen. Guys. Okay, good. Same thing yang di bawah. Cuman ini ada note-nya aja ya. Oke, jadi gimana nih? Ini. The DVD recorder Oke, the DVD recorder has not ya. been In repaired ya. by technician. Ya. By the technician. Oke, gitu ya. Oke, good. Bisa ya. Nah, sekarang yang bawah. Ini kelihatan nggak? Ini they play handball. Berarti ini bentuk simple present. Kalau ini tadi simple past, ini simple present. Jadi gimana? handball. Betul, handball. Terus? Kalau present berarti to be-nya is, am, atau are ya? Is Is. Karena handballnya satu ya. Handball is played Played by by them. by, betul, by them. By them.
Oke, good job. Masih sama, ini juga simple present. The floor. Gimana? Udah kedengeran? The floor. Oh, bukan the floor. The rucksack. Ya, the rucksack. The rucksack. Rucksack tuh kalau kita kayak ransel ya. The rucksack, betul. Terus? Put. To be-nya dulu. To be-nya. Is. Nah, baru? Put. Ya. Baru on the floor di sini. By Ya, betul. Good. Nah, sekarang ini baru yang bentuk past perfect had. Nah, kalau ini nggak perlu diganti. Had semua ya. Kecuali kalau yang ini has bisa jadi have ya. Oke, kalau yang ini gimana? Next, oke. Gimana? Kelihatan? The match. Head. Selipkan apa? Bin. Lost by the girl. Ya, by the girl. Betul. Oke, nice. Bisa ya? Oke, mungkin ini nih, paling ini yang satu ini nih, soalnya bentuknya negatif. Ini do not. Don't clean. Kalau tadi kan cleans, sekarang ada don't. Gimana? Ini is, betul. Tapi bentuknya harus negatif. Jadi is not. Cleaned Oh, by us. nah, itu caranya. Bisa ya? Oke. Ya, kayaknya untuk yang ini kita anggap sudah bisa ya. Ini sisanya ya sudah lah ya. Oke, atau mungkin ada pertanyaan dulu? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke. Saya clear ya. Nah, sekarang sisanya. Nah, ini adalah bentuk modals atau to infinitive dan modals perfect ya. Sebenarnya ini mah gampang. Intinya dengan pattern seperti ini sih sebetulnya kalian tinggal tambahin antara masukin to be atau been-nya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan is dulu, are dulu, am dulu gitu ya. Atau ada been di tengah-tengah. Atau have ganti has. Nah ini enggak ya. Ini misalnya yang pertama. Ini mungkin dulu ya. Saya ini dulu. Models itu, ini kita samakan persepsi dulu ya. Adalah will, terus can, should, gitu ya. Can, should, will, may, must, might, ya kan? Have to, nah itu modals. To infinitive, have to itu to infinitive juga karena ada to-nya. Ya. Atau future seperti is going to atau are going to. Ya. Ini juga to infinitive. Ya. Dan yang modals perfect, modals tapi ada have-nya. Itu aja. Ya. Misalnya kalau should itu modals. Kalau should have, modals perfect. Bedanya apa sama yang should? Intinya, kalau should itu misalnya it's a good idea to do something. But should have, bukan harus tapi seharusnya. Gitu ya, misalnya I should go to the dentist. Aku harus ke dokter gigi. Tapi kalau I should have gone to the dentist, harusnya aku ke dokter gigi aja. Nah, gitu. Ya, jadi perbedaannya di situ. Ya. Beda
beda-beda dikit meaningnya. Cuman sekarang kita nggak ke meaning dan penggunaan dulu, yang penting kita tahu dulu aja bentuk-bentuknya ya. Nah, misalnya yang ini, my homework will be done. Ini tuh awalnya misalnya I will do my homework. Ya, so karena I will do my homework, so my homework jadi subjek kan. Will. Nah, sekarang tetap tadi harus ada ini to be dan past participle. Berarti be, will be, do-nya menjadi bentuk ketiga dan. So my homework will be done. Gitu. Sama dengan must. Ini bukan will, tapi misalnya tadi kita ganti dengan must, gitu ya. I must do my homework. I must do my homework. Jadi my homework must sininya be done. Do-nya menjadi done. Nah, gitu ya. Terus yang my homework yang di bawahnya ini. I am going to do my homework. Ya, I am going to do my homework. So my homework, ya, habis baterai. My homework. Nah, paling ini sih, kalau going to itu karena harus ada is MR ya, paling nanti kalian ganti. My homework jadinya is, going to-nya masih sama, tapi setelah itu kita tambahkan be lalu dan. Do-nya diganti jadi done. My homework is going to be done ya by me, atau nggak perlu pakai by me karena udah jelas oleh saya gitu. Sama dengan should have. Ini awalnya should have done. Kalau misalnya yang perfect tinggal selipin been aja. I should have done my homework. Jadi my homework should have been done by me. Gitu. Jadi ini tinggal pakaikan been aja, sama kayak perfect yang tadi yang sebelumnya. Oke, sampai sini jelas untuk yang modals and modals perfect. Saya kasih contoh ya. Contohnya misalnya Hasna could have passed the test. Hasna could have passed the test. Hasna bisa aja lulus tesnya. Nah, ini jadinya gimana? Kalau kita mau jadikan bentuk pasif. Objeknya the test. Berarti subjeknya jadi the test juga ya. Test. Terus? Ini? Could have been. Betul, could have. Ini kan tinggal selipin been aja ya. Iya. In? Pasti sama ya. Passed By Hasna. by Hasna. Nah, gampang ya. Juga sama. Kalau ini jadi should have. Kalau ada not, should have not atau could have not baru pass the test. Atau di sini could have not been passed, gitu ya. Sekarang kalau saya mau pakai modals biasa ya, misalnya Sri can play the piano. Nah, jadi gimana? Piano. Ini modalsnya can. Can ini Can be. betul, can be Played. play-nya gimana?
Played. Right? By Sri. Oke. Bisa ya? Oke, sama kalau must itu kan can play. Kalau must play, can play, should play itu bentuknya sama aja kayak yang tadi. Ya. Gitu. Oke, do you have any question? Ada pertanyaan? No? Miss mau nanya, Hmm. berarti yang can itu yang mas itu bisa diganti jadi can? Bisa. Ya, tergantung konteks juga sih ya. Kalau must kan artinya apa? Harus wajib ya. Kalau can artinya bisa. Bisa. Kalau masih bisa digunakan can, boleh diganti. Ya. Gitu. Jadi, Miss. ya. Oke, ada lagi? Miss, berarti ini semuanya pakai verb 3 ya? Ya, iya betul. Jadi memang ciri khasnya passive voice ada kata kerja ketiga semua. Ya. Jadi semua harus diganti kata kerja ketiga, artinya berarti kalian harus ngafalin juga nih kalau ada yang belum hafal ya bentuk ketiganya. Gitu. Oke? Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Saya hapus. Nah ini kayaknya silakan kalian kerjakan dulu deh. Kerjakan dulu sendiri maksudnya. Nanti kalian boleh lihat ke sini aja. Ini coba atau ini sebenarnya tinggal pakai be atau been aja kan ya. Nih ini saya kasih contoh nomor 1 ya. I can answer the question. Berarti di sini the question can be, ya kan? Tinggal tambahin be ya. Can be. Can be, answer-nya jadi kata kerja ketiga answered. I-nya boleh pakai by me, boleh nggak ditulis ya. Tapi kalau yang ini, misalnya ini question ya. Ini question sama aja sih. Cuman bentuknya aja diubah-ubah dikit kan. Kalau question ini contohnya gini. Objeknya apa di sini? Will the teacher test our English? Objeknya adalah kalau di sini our English ya. Berarti tetap kita pakai will dulu depannya. Will our English. Nah, teacher-nya nanti kita ganti. Oh. Test our English, berarti tadi jadinya will Our English. Where our English be, baru masukin di situ ya. Test will our English be testnya jadi bentuk ketiga tested by teacher. The teacher. Iya, betul. Nah, gitu ya. Jadi kalau question jadinya gini, will our English. Jadi teacher sama English-nya diganti, ditukar. Sebelum tes pakai kan be ya. Jadi kan sama aja kayak gini ya sebetulnya ya. Cuman kalau question kan ditukar-tukar gitu ya. Subjek dengan modals-nya biasanya gitu. Gitu. Nah, ini kalian silakan coba dulu sendiri.
Kita masih ada waktu ya, 20 menit. Ya, mungkin saya kasih 10 menit cukup kali ya. 10 menitan lah buat kalian ngerjain ini, nanti kita bahas ya. Oke, mana sih tadi caranya? Oke. Ini saya jadikan ini aja. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Kamu bisa Oke, ya silahkan dicoba ya. Segini.
Silakan, siapa yang mau menjawab? She would carry the box. Anyone? Yuk, siapa dulu? Atau ada yang mau di chat juga boleh? Yohan, mau coba Yohan? Yang nomor 1 dulu nih. Boleh, Miss. Ya. Carried Oh. by she. Nah, ini she-nya jadi her. By her. Oke, thank you Yohan. Oke. Ya, jadi kalau would models, jadi would be carried ya, pakai be. Oke, same thing. Nomor 2. The window should have been blue. Enggak. Ada should aja di sini. Oke, ya. Good job. Ya. Jadi kalau should atau must atau can tinggal tambahin be ya, baru bekerja ketiga ya. Ini same thing yang ini. Silakan. Cards, Ibu. The cards might be played by We jadi objek. We jadi objek. apa? Us. Us. Oh ya, us. Oke. Objeknya dulu apa? The car. Car, berarti jadi subjek. Terus? Boat. Ought. Oriented people. Ought to. Ini satu paket ya. Ought dengan to. Ought to. Terus? I should. Ought to. Ought to itu sama kayak, bentar. Ought to itu sama kayak should, kayak must ya. Jadi dia models juga ya. Kalau gitu tambahin apa dulu sebelum washed? Be. Ya, be. Apa nih? The form The form must be filled pakai id. Ya. By him. Nice. Oke. This one. Ini need not. Need not ini sama kayak must ought ya. The breed. Not. Need Not. Need not. But.
Nah, sekarang question. Contohnya ini tadi ya. Sekarang kalau yang ini jadi gimana? Pasti good dulu kan? Good. Terus? The door Hmm, bener kok the door Be locked be by locked Jenny. by Jenny. Ya, betul. Below. By Jenny. Jenny. Nice. Oke, betul. Lalu yang berikutnya. Ini objeknya jadi apa? Objeknya yang mana ini? Dinner. Terus? Ini your bukan you ya. Tulis typo. Oke, good. Next. Ini masih question. Ini jadinya apa subjeknya? A book. Aku. Berarti R-nya diganti dengan Is is. Is a book. is a book Is the book going to be Ya, going to be. given Ya, betul. given by His secret Mhm. should have should been have been not Should have not dulu baru been ya. not been Mhm. revealed revealed by Sarah. by Sarah. Oke, good. Yang berikutnya. The car Could have been fixed fixed Betul. by him alone. Ya, by him alone. Nice. Satu lagi. We 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 will will. Mhm. be Mhm. we drive drive Mhm. Given Baru ke airport. to the airport to the airport by mom. by my mom. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya, oke. So I think that will be all for today. Ini silakan kalian tulis jawabannya dan ininya ya. Semangat. Oke. Jadi ada pertanyaan dulu. Kasih voice ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Thank yuk. you, Miss. Bye. Saya tetap di sini ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Mudah-mudahan pada sehat ya. Udah 2 minggu kita belum ketemu ya. Sempat ada LDKK ya. Terus saya juga beberapa yang waktu hari itu saya nggak bisa ganti karena emang saya lagi ya pertama banyak jadwal ngajar ya dan lagi banyak workshop jadi saya belum bisa ganti nih jadwalnya, mungkin nanti kita lihat lagi ya. Ya mudah-mudahan sih sebelum UAS kita sudah ganti kelasnya ya. Oke, nah I think for today kita akan belajar passive voice atau passive structure ya. Yang utamanya itu nanti kita belajar kenapa kita harus pakai passive voice, kenapa kita harus pelajari itu, kenapa kita insert nanti seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin saya pengen bahas UTS dulu ya. Jadi UTS kalau saya lihat sih alhamdulillah ada yang sudah bagus ya dan ada yang masih harus ditingkatkan lagi ya. Tapi what bothers me adalah ada dari nomor 11 sampai 20 itu entah kenapa kok hampir semuanya jawabannya salah ya. Padahal itu masih simple present, simple yang continuous kayak gitu ya. Tapi mungkin yang saya lihat sih mungkin dari konteks pertanyaannya yang harus lebih dipahami lagi. Jadi nanti kita bahas dulu ya. Kalau sisanya sih ya itu tentatif ya, ada yang bagus, ada yang sudah benar, ada yang belum ya sisanya. Ada yang sebagian besar, ada yang salah juga, cuman yang paling banyak salah itu yang ini yang saya mau bahas sekarang ya. Oke, ini kita mulai dari nomor 11 dulu ya. Oke, so first of all, konteks yang harus dipahami pertama adalah konteks kalimatnya. Maksudnya adalah terkecoh aja. Di sini nomor 11 bentuknya pertanyaan. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Kalau dimulai dari do atau does atau did, biasanya jawabannya yes atau no gitu ya. Misalnya, do you work on Saturday? Yeah or no. Do you like K-pop? Yes, I do. Or no, I don't. So same thing with this one. Artinya nomor 11 ini jawabannya yes, I do ya. Do you work on Saturday? Yes, I do. Bukan yes, I work. Kenapa? Karena kalau mau I work, ini yes, I do, baru kalian tambahkan I. Gitu ya. Jadi bukan yes, I work, tapi yes, I do. Bukan yes, I am juga, karena nggak ada to be-nya di atas. Ya kan? Nggak ada am, nggak ada is, nggak ada are. Berarti D juga pasti salah, karena it-nya ini siapa? Ya kan? Harusnya kan you, bukan it. Nah, gitu. Ya. Jadi jawabannya nomor 11 yang bravo. Yes, I do. Kemudian, how old are you? This is also very easy, but mungkin terkecoh dengan pilihan B dan C. Ya.
So when someone asks you how old are you, misalnya Rai gitu ya. Rai said I am 18 years old. Or Rai can also say I am 18. I am 18 or I'm 18. Old teacher. I am a 35-year-old teacher. Jadi ini 35-year-old-nya menjadi adjektif gitu ibaratnya. Saya adalah seorang guru berumur sekian. Nah, contohnya gitu ya. Tapi kalau a 35 years ini salah ya. Gitu. Terus nomor 13. Nomor 13 ini adalah subject question ya. Entah masih ingat atau enggak. Tapi question itu ada yang jawabannya adalah subjeknya, ada yang jawabannya adalah objek. Kalau yang paling sering kita pelajari nah, di sini pertanyaannya adalah what does Nadia study? Jawabannya apa? Jawabannya kan ini. Maths, ya kan? Objeknya ya, ini objek kan? Nah, sekarang kalau yang subject question itu kalau jawabannya adalah Nadia. So, jawabannya nggak akan ada does. Pertanyaannya nggak akan ada does, do, ataupun did. Ya, dia is. Jawabannya Nadia does. Kenapa does? Karena ini diambil dari studies-nya ya. Nadia does. Sama dengan ini kan? Berarti ini jawabannya nomor 13. Oh iya, oke Mujib. Oke. Berarti nomor 13 jawabannya yang langsung ke sini kan? Langsung ke studies. Kalau ini berarti who has. Who has a brother? Ya. Yang question form silakan dibuka-buka lagi. Oke, nomor 13B ya. Ini silakan dicatat dulu ya. Kalau sudah, saya clear ya. Oke, yang berikutnya ini ya. Where are they from? Ini juga gampang ya sebetulnya ya. Kalau
they're from ya ini Bali. Tuh ya, they are from Bali. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Oke, nomor 15 ini ada kata tonight. Tonight is usually used for future tense ya. Jadi karena biasanya kita in English itu kalau tonight itu biasanya future ya. Kalau today biasanya past. Entah kenapa ya. Jadi tonight gitu. Tonight itu untuk yang nanti malam gitu ya. Nah, berarti karena dia future di sini semuanya pakai M ya. Berarti pakainya yang going to, ya kan? Sekarang nomor 16. Ini konteksnya adalah yang don't make so much noise. Jangan membuat kegaduhan gitu ya, atau jangan berisik. Jangan berisik dong, misalnya teman sekelasnya atau teman kosannya di kosan berisik gitu ya. Noriko katanya, Noriko bla 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 to study for ESL test. Tapi kenapa ya kok temennya nyuruh dia buat nggak berisik? Artinya Noriko sedang melakukannya gitu kan ya, sedang mencoba, try di sini to study for her ESL test. Tapi di sini bukan try ya. Karena kalau sedang dikerjakan berarti harus yang continuous, right? Berarti Noriko kebiasaannya Noriko. Ya, Noriko biasanya mencoba untuk belajar untuk tesnya gitu ya. Nah, enggak. Tapi di sini karena konteksnya temennya bilang jangan berisik, berarti Noriko itu sedang belajar gitu ya. So, he's trying. Nah, 17 juga sama. 17 itu di sini konteksnya every morning. Kalau every morning berarti ini adalah sesuatu yang routine. Or this is a habit. Or this is something that you always or often do. Or something that you usually do. Berarti simple present, ya kan? Kalau simple present everybody singular ya. Tunggal. Kalau tunggal biasanya kata kerjanya pakai S gitu ya, cleans. Gitu ya. Atau ini sebenarnya brush ya harusnya. Entah kenapa kok jadi clean. Brushes gitu ya. Cuman ya kalau dalam hal ini berarti juga nih C, cleans gitu ya. Oke, jadi ini sebetulnya kalian lebih ke harus memperhatikan konteks kalimatnya ya. Nanti next di UAS kalau ada yang seperti ini perhatikan konteks kalimatnya ya. Oke, 17 C ya. Ini saya hapus lagi ya. (19) 20 ya. 20-nya nyusul. Oke, nomor 18 nih. Yang 18, sorry, she can't come to the phone. She bla 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 above. She can come to the phone tuh maksudnya dia nggak bisa mengangkat telepon ya. Mungkin kamu ada di sana, tapi kamu sedang doing something. Misalnya, aduh lagi nyuci mobil atau lagi nyuci motor. Misalnya gitu ya. Nah, jadi ini konteksnya ada yang mengangkat telepon untuk kita nih. Sorry, she can come to the phone. Misalnya adik gitu ya. Maaf ini kakak lagi nggak bisa angkat telepon. Lagi, pasti kamu sedang melakukan sesuatu kan.
karena kamu nggak bisa ngangkat telepon walaupun kamu ada di rumah. So, she berarti pakai continuous. Nah, in this case we have to use continuous tense ya, karena konteksnya yang ini. Nah, berarti kalau mau continuous yang apa? She is having a bath or taking a bath. Gitu. Jadi pakai continuous ya. Alright. Simple present di sini. Ya, kalau simple present, berarti di sini jawabannya yang what. Jangan lupa ada do atau does kalau pertanyaannya ya, pertanyaan untuk simple present. So, what do you do in the evening? Ya. Ini jangan ragu-ragu karena do-nya ada dua ya. Ini benar kok. Karena do yang ini auxiliary, do yang ini kata kerja. Ya. What do you do in the evening? I usually watch TV or read a book. What do you do every Monday? I usually go to school or I usually go to the campus. What